Halo parents and students, perkenalkan saya Sherin dari Cata Global dan di sini juga ada Jessica dari Cata Global. Di video kali ini kami akan menjelaskan hal-hal yang perlu kalian persiapkan sebelum berangkat ke China. Mulai dari dokumen, visa, sampai persiapan setelah tiba di sana. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih siap dan tidak bingung lagi ya dengan prosesnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di slide ini sudah saya rangkum semua hal yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu secara lebih detail agar kalian tahu apa aja yang harus dilakukan. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu admission letter, dokumen universitas, visa pelajar, akomodasi atau dormitory, aplikasi yang perlu di-download, persiapan keuangan, dan terakhir perencanaan perjalanan ke China. Sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Setelah menerima admission letter, jangan langsung disimpan ya. Pastikan kalian membaca kembali dengan teliti, karena informasi penting seperti tanggal registrasi, lokasi kampus, dan instruksi lainnya biasanya ada di admission letter maupun email dari universitas. Selanjutnya, siapkan semua dokumen asli seperti paspor, GW form, admission letter, ijazah, transkrip, sertifikat bahasa, hasil medical check-up, foto paspor, dan dokumen pendukung lainnya. Saya juga sangat menyarankan untuk mencetak sekitar 2-3 set sebagai cadangan apabila ada dokumen yang hilang atau diminta oleh pihak universitas. Perlu diingatkan, dokumen seperti ijazah asli jangan diberikan kepada universitas ya, hanya boleh kasih yang versi kopi atau dikasih lihat aja ijazah aslinya. Kalau sudah menerima admission letter dan GW form, kalian bisa mulai mengajukan visa pelajar. Pastikan semua dokumen sudah lengkap sebelum melakukan appointment di visa center. Prosesnya cukup sederhana, yaitu formulir online, membuat janji temu, datang ke visa center untuk menyerahkan dokumen, melakukan pembayaran, lalu menunggu visa selesai diproses. Untuk dokumen yang perlu disubmit ke visa center udah saya masukin ke sini, boleh dibaca-baca dulu ya. Dan untuk waktu pengerjaannya biasanya sekitar 4 hari kerja untuk layanan reguler. Sedangkan layanan express bisa lebih cepat. Misalkan express level 1 itu 2 hari kerja dan express level 2 itu 3 hari kerja. Selanjutnya mengenai tempat tinggal, sebagian besar universitas akan mengumumkan jadwal pemesanan dormitory melalui email atau grup WeChat. Jadi jangan lupa rutin mengecek email yang digunakan saat mendaftar ya. Kalau kalian tinggal di dormitory kampus, biasanya pihak universitas akan membantu proses registrasi tempat tinggal. Namun, jika memilih tinggal di luar kampus, kalian wajib melakukan registrasi alamat di kantor polisi setempat atau PSB sesuai peraturan di China. Sebelum berangkat, ada beberapa aplikasi yang sebaiknya sudah kalian download. Yang paling penting adalah VPN, karena setelah tiba di China, proses download VPN akan lebih sulit. Selain itu, karena kalian belum punya SIM card China, saya juga menyarankan menggunakan roaming atau eSIM agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga saat baru tiba di China. Dan di sini juga ada aplikasi yang lain seperti sosial media, texting, food delivery, maps, payment, search engine, online dan bike rental, e-commerce, dan self-study app yang bisa kalian download ya. Jika kalian tidak bisa berhasil download, itu mungkin karena region kalian. Jadi boleh coba ganti region ke region China supaya bisa download aplikasi tersebut. Untuk persiapan keuangan, pastikan Alipay atau WeChat Pay sudah diaktifkan jika memungkinkan. Kami juga menyarankan menyiapkan dana sekitar 5.000 RMB sebagai dana darurat, baik di aplikasi pembayaran maupun dalam bentuk uang tunai. Dana ini bisa digunakan untuk kebutuhan awal, termasuk pembayaran asrama atau biaya hidup selama beberapa hari pertama. Biaya asrama umumnya pembayarannya itu diminta untuk 3 bulan pertama di awal atau bisa juga per semester. Ini semua tergantung dengan regulasi masing-masing universitas ya. Terakhir, setelah visa sudah diterbitkan, kalian bisa mulai memesan tiket pesawat sesuai dengan jadwal registrasi universitas. Usahakan tiba sebelum tanggal registrasi agar proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Kalau memang ada kendala sehingga terlambat datang, jangan lupa segera menghubungi pihak universitas ya, melalui email atau juga telepon juga boleh, agar mereka itu mengetahui kondisi kalian dan tidak membatalkan admission kalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang perlu kita lakukan setiba kita di China. Nah, ini ada beberapa rangkuman yang akan kita lakukan daring atau saat arrival kita di China nanti ya. Untuk stepnya, yang pertama ada university registration, terus membuat SIM card, buka rekening bank, terus medical check-up, pengajuan resident permit, dan yang terakhir pay attention to university guidelines.
Yang pertama, University Registration adalah registrasi ulang yang dilakukan secara offline di universitas masing-masing ya. Nah, untuk dokumen apa aja yang perlu kalian bawa, itu dibagi jadi 4 kategori, yaitu dokumen universitas dan akademik, pendukung, identitas, dan juga cadangan dokumen lainnya. Nah, untuk kalian, supaya lebih memudahkan kalian, bisa screenshot halaman ini. Jadi nanti kalian tinggal checklist dokumen apa aja sih yang perlu kalian bawa, dan kalian juga perlu make sure dokumen-dokumen asli seperti JW Form, admission letter, pasport, ijazah, transkrip nilai, dan juga sertifikat bahasa yang perlu dibawa versi asli dan juga versi dari fotokopiannya. Nah, kita juga menyarankan kalian semua untuk menyimpan file-file ini di cloud seperti Google Drive atau OneDrive. Jadi nantinya jika kalian ingin mencari, itu memudahkan kalian dan lebih terorganize. Setelah registrasi ulang selesai, kalian akan disarankan untuk membuat SIM card secara langsung karena ini sangat diperlukan untuk seperti pembukaan bank, terus pembayaran digital seperti Alipay atau WeChat Pay, dan juga untuk login di berbagai aplikasi lokal di China. Terus dokumen apa aja sih yang dibutuhkan? Dokumen yang diperlukan itu seperti pasport asli, terus visa pelajar atau resident permit. Dan operator yang kami rekomendasikan itu ada dua yang biasanya dipakai oleh international student di China, yaitu China Mobile dan juga China Unicom. Selanjutnya, setelah pembuatan SIM card, kita akan membuka rekening atau account bank di China. Bank yang paling umum itu ada BOC, ICBC, China Construction Bank, dan juga Agricultural Bank of China. Terus dokumen yang dibutuhkan ini juga kurang lebih sama seperti dokumen yang kita bawa dari Indonesia, yaitu pasport asli, visa pelajar, student ID, atau admission letter, terus ada temporary resident registration. Nah, ini bisa dari asrama atau dorm dan juga bisa dari polisi kalau kalian tinggal off campus. Terus ada nomor telepon Cina, alamat tempat tinggal, dan juga surat dari kampus. Selanjutnya, kita akan melakukan medical check-up, karena medical check-up ini adalah salah satu dokumen yang diperlukan untuk pengajuan resident permit nantinya. Terus, apa aja sih yang dibutuhin untuk medical check-up? Ada paspor asli, pas foto, formulir Foreigner Physical Examination Form, dan juga surat dari universitas. Dan jenis pemeriksaannya, seperti yang kalian bisa lihat langsung ya di layar. Dan informasi tambahan untuk kalian yang pertama kali datang ke China, mereka akan memberikan benefit yaitu medical check-up-nya menjadi gratis ya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengajuan resident permit. Nah, dokumen yang dibutuhkan juga beberapa dokumen asli seperti pasport, visa, pas foto, LOA atau surat penerimaan sekolah, formulir JW, terus hasil medical check-up tadi, dan juga bukti lapor tinggal sementara seperti di dorm atau off campus, dan juga surat rekomendasi visa. Untuk biayanya sendiri dibagi jadi dua, yaitu tergantung durasi seperti 6 bulan atau 1 tahun. Dan yang terakhir, kalian harus pay attention to universities guideline. Jadi di sini make sure kalian selalu aware dan juga selalu up to date ke WeChat group yang ada di universitas kalian masing-masing, dan juga tidak malu ya untuk bertanya ke misal ke guru kalian atau ke sekitar kalian kalau tidak mengerti atau misal kalian ada problem apapun itu. Karena kalau misalnya kita tidak bertanya maka nanti itu bakal susah banget ya. Jadi make sure untuk selalu watch everything, lihat ke WeChat group atau tanya ke guru kalian masing-masing atau Department International Student-nya. Sekian dari kami, good luck. Terima kasih.